Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Wahib. Untuk kali ini saya ada kesempatan membongkar speedometer ya. Speedometer saya sendiri ini ternyata sudah dimanipulasi. Sudah dimanipulasi. Jadi cek engine-nya padam. Cek engine-nya ikut padam. Padahal seharusnya dia cek engine nyala karena banyak sensor yang error ya. Tapi di scan error, tapi cek engine ikut padam. Kita bahas sekarang. Kebetulan juga ini untuk lampu D-nya, drive-nya mati ya. Lampu drive-nya mati. Ada mati sih. Kalau nggak mati bisa saya pasangkan. Tapi karena mati, paling saya cari lampu biasa, lampu LED ya. Nanti saya solderkan. Cuman mungkin saya butuh waktu untuk beli lampunya dulu. Untuk teman-teman yang penasaran dalaman daripada speedometer seperti ini isinya. Ini atas ya, ini atas. Ini bawah, ini atas. Nah, ini punya kafenya. Nah, untuk ceknya gini. Yang membuat cek engine ini mati. Ini lampu apa ini? Ini lampu, kita bisa lihat di sini ada tulisannya ya. Di bawah sini sebentar, saya beritahukan untuk teman-teman biar kalau bongkar nggak bingung. Kita balik dulu. Di ujung sini kelihatan nggak? Di ujung sini ada tulisan yang pertama ini di antaranya adalah di sini ada fuel. Lampu ini fuel ya. Fuel, kemudian brake tulisannya brake, kemudian ini seat belt, tahun segini sudah seat belt, dan ini ABS. Ini lampu ABS nya tadi saya lepas. ABS saya nyala terus biar aja lah. ABS nya mungkin error sistemnya. Kalau ABS itu untuk Carnival tidak jadi masalah ya, berbeda dengan mobil yang sekarang itu kalau ABS nya error nyala maka dia nggak bisa hidup mesin. Kemudian bel, kemudian ini sebelahnya fuel pump, kemudian ada brake ya, saya ulangi, terus kemudian oli, ini lampu ketika kontak on, lampu ini yang menyala. Kemudian charge, ini baterai, kemudian garis miring G, ini engine. Nah, ini yang mau kita bahas. Engine ini berarti menandakan dia connect dengan ECU, electronic control unitnya. Nah, sekarang saya buka di sini. Ini sebetulnya permainan yang tidak baik. Kalau untuk jual biasanya dia dimainkan seperti ini. Nah, ini perhatikan, ini tadi adalah charge ya, charge dengan engine. Ini adalah baterai, ini adalah engine. Nah, kenapa kok bisa padam? Ketika kontak on dia nyala, ketika kok saya hitam banget ya. Ketika kontak on padam, ketika starter begitu mesin hidup dia padam. Ketika kontak on nyala. Jadi seakan-akan cek engine nggak ada masalah. Padahal ini bermasalah. Cek engine harusnya nyala karena saya scan tuh banyak yang mati sensornya. Ini. Jadi plusnya cek engine yang ini plusnya lampu cek engine. Nah, ini digabungkan, ini dipotong, digabungkan, dijamperkan dengan aki tuh. Atau mungkin juga ada yang dengan oli. Jadi oli itu kan ketika mesin hidup dia mati. Aki juga ketika mesin hidup dia mati. Nah, ini nakal sebetulnya ya. Jadi biar cek engine-nya dianggap wah cek engine-nya mati, padahal belum tentu, belum menjamin. Gitu. Ketika di scan muncul semua errornya, mulai airflow, kemudian camshaft, kemudian O2 nyala semua. Tapi biar gimana pun biar padam, dijamper lah akhirnya, di plusnya disolder dengan plus aki charge ya, pengisian aki. Maka begitu mesin berputar, mesin berjalan nyala, kan aki otomatis mati, maka ini pun ikut mati. Kalau diaslikan lagi dia akan nyala terus, saya jamin. Karena ini nggak bisa dibohongin ya.
Itu pembahasannya. Kemudian di sini juga ada lampu ABS. Ketika ABS error, maka dia nyala. Ini seat belt. Ya. Jadi kalau menurut saya yang tidak penting pada lampu indikator ini, kalaupun nggak nyala nggak apa-apa. Yang penting itu adalah oli. Kemudian ini oli, kemudian baterai, kemudian cek engine. Ya, 1 2 3 3 itulah. Karena kalau cek engine-nya mati atau lampunya mati, kita nggak bisa tahu dia connect nggak dengan ECU. Saya patokannya hanya lampu cek engine. Begitu di scan nggak keluar, maka inilah dari sini dia sudah ada tanda-tandanya. Ya. Kemudian ini lampu apa ini? Lampu dim ya, lampu BIM nih. Kemudian juga ada lampu ini mulai P, tulisannya ada P, kemudian N, D, kemudian bawahnya 2 dan L ya. Di sini P, R, N, ini R ya, P, R, N, D, D-nya nggak ada lampunya, putus nih. 2 L ya. Ini sen kiri kanan. Kemudian ini lampu hold. Nah, ini bisa ketahuan juga kalau ini adalah matic-nya Matic Hyundai ya, karena hanya ada lampu hold, tidak ada lampu power. Ini tulisannya PWR power. Jadi kalau Aisin ada power, ada lampu hold 2 dia. Ini meter untuk indikator sebelah kiri itu adalah temperatur. Ya, temperaturnya, suhunya ini gabungnya ke sini semua. Kemudian juga ada bensin. Oh, ini temperatur. Ini bensin kebalik, ding. Nah, benar, betul. Ini adalah temperatur ya jalurnya. Dan ini bensin. Gitu teman-teman ya. Jadi kenapa teman-teman kok mobilnya bermasalah pada engine-nya, banyak sensor yang mati, tapi kok cek engine bisa padam? Nah, ini caranya. Di jumper antara lampu engine check dengan lampu baterai. Sebetulnya nggak bagus itu. Lebih baik kita terbuka, bicara apa adanya. Kalau memang ada sensor yang perlu diganti, ya perlu digantilah dengan yang baru atau yang copotan tapi berkualitas, begitu ya. Lampunya seperti ini kalau nggak salah T5. Untuk mengganti T10 juga cuma tinggal ganti aja ini dengan yang LED boleh. Ini tadinya ada balonnya, mana dek balonnya dek, ambil dek yang biru. Nah, balonnya saya lepas tuh, ini ada balonnya biar agak terang lah, karena kalau malam kita kelebekan, kita lepas balonnya itu, penahannya kita lepas gitu ya. Untuk para teman-teman pencinta Carnival bensin, nah ini saya terapkan, ini kalau saya terapkan di diesel pun sama. Untuk diesel saya terapkan di sini pun sama, cuman bedanya ini, kalau Valdis dia ada holdnya ya, ada hold dan lampu hold, ada lampu hold dan power untuk diesel. Kemudian kalau di Valdis, Carnival diesel, ini RPM-nya hanya mencapai 6.000 saja. Di sini 6.000. Jadi kalau ini redline-nya di 6.500 sudah garis merah ya. Jadi jangan sampai RPM tuh naik sampai tinggi-tinggi sekali. Karena Carnival ini karena torsinya besar, mesinnya cc-nya besar, cukup dengan 2.000 atau 2.500 sudah cukup lah. Kalau sudah 3.000 nih itu sudah 140 km per jam nih, kurang lebih seperti itu. Saya pernah tes cukup 2000, 2250 atau 2500 sudah 100 kok. Sudah 100 lebih sudah cukup lah. Kecepatan yang aman, tidak usah cepat-cepat, karena Carnival ini diproduksi bukan untuk speed tapi untuk kenyamanan, begitu ya. Dah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau mengganti lampu ini menjadi biru tampilannya. Tinggal dibelikan lampu T10 dan T5. Mungkin T10 nya juga cukup. T10. Nah, ini T10, 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 T5 nya barangkali mau diganti semua juga bisa. Cuman nggak pengaruh ya.
karena di dalam sini ada sudah ada penyekatnya lagi ya. Kita 10 cukup lah. Nah ini jalurnya juga harus diperhatikan, ini jalur soketnya, ini berkaitan dengan mungkin PRND2L, kemudian lampu-lampu semua di sini ada, indikator-indikator di sini semua ada gitu ya. Kalau ini masih menggunakan 12 volt semua, jadi input awalnya 12 volt, mungkin dikasih resistan jadi turun, dan ini aman. Beda dengan mobil-mobil yang sekarang, Honda atau Toyota yang sekarang yang sudah digital, kalau kita salah nyolok, kita salah pasang, meletus speedometernya rusak. Makanya kita ceknya harus dicek dulu jalurnya ya, elektrikalnya semua pasti min dan plus. Untuk voltnya bervariasi ya, variatif ya voltnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk ulasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.